命魂，知道什么？不断吸收新的命魂重生，死的也是朱雀星上的人。我不杀你，我那主人寿元浩劫。王离，让开！朱雀子死亡在即，在的事物休散。若天道要让本人无死之道，你的最后一环。无情的最后一环。要想找到灵山。 Halo kalian semua, selamat datang di channel Donghua Master. Bagaimana kabar kalian semua? Mimin harap kalian semua baik-baik saja. Dan pada video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari serial Donghua Rinnegan Immortal episode ke-99. Dan sebelum kita masuk ke cerita terbaru, mari kita sedikit mengingat cerita sebelumnya, yang dimana pada cerita sebelumnya banyak hal telah terjadi, seperti lukisan harimau hitam dan juga naga hitam milik Meiji diambil oleh Wang Lin, dengan Wang Lin menggunakan lukisan hitamnya sendiri yang memiliki lukisan perempuan hitam yang dapat merebut lukisan dari Meiji. Dan setelahnya gurunya Wang Lin juga telah mendapatkan tubuh baru, yaitu dari tubuh anak jahatnya Sun Tai. Sedangkan pihak dari Forsaken Immortal dan juga Suzaku-Sar, mereka sudah berada di kondisi puncak, yaitu penentuan apakah Suzaku-Sar mau membagi wilayahnya secara adil kepada Forsaken Immortal. Singkatnya, Zukuezi tidak mau karena ia tidak ingin untuk membagi wilayahnya dengan Yukwezi, orang yang paling ia benci. Jadinya pun Zukuezi menghancurkan harta dari kristal planet kultivasi serta memperbolehkan kepada orang yang ingin mengambil jiwa mereka di tempat dari domain Suzaku yang disebut sebagai alam Zukuemu ataupun makam Suzaku. Yang singkatnya pun Wang Lin masuk ke dalam sana, dan di saat itu Wang Lin melihat adanya seorang kakek tua yang melihat dirinya, dan ternyata tanpa Wang Lin sadari kalau itu merupakan Tuosen. Dan itu merupakan inti cerita pada cerita sebelumnya. Walau gitu pun sekarang langsung saja kita masuk ke bagian cerita terbaru. Cerita ini berlanjut dengan Wang Lin yang telah berada di lokasi dari makam Suzaku, dan di sana Wang Lin mencoba untuk mencari keberadaan jiwanya, dan juga Wang Lin melalui arahan dari Situnan sebelumnya, yang dimana Wang Lin disuruh untuk pergi ke sebuah altar yang memiliki simbol gunung di dalamnya. Karena itu lokasi dari Suzaku-Zi pertama yaitu Yewuyao. Tetapi di tengah perjalanan Wang Lin tiba-tiba saja mendapatkan serangan berupa dari makhluk api, yang makhluk api itu ingin mengajak kepada Wang Lin bermain bersamanya. Wang Lin pun menyerang makhluk api tersebut dengan kekuatannya, membuat tubuh dari makhluk api tersebut yang terkena serangan Wang Lin hancur. Tetapi tubuhnya seketika dapat regenerasi dengan sangat cepat melalui energi yang berada di lokasi dari tempat ini. Singkatnya, Wang Lin pada akhirnya bisa menghancurkan makhluk api itu dengan pedang perinya. Setelah Wang Lin menghancurkan makhluk api tersebut, Wang Lin menemukan adanya sebuah inti fragmen jiwa, yang ternyata makhluk api tersebut terbentuk oleh fragmen jiwa yang berada di tempat ini. Tetapi hal ini juga membuat Wang Lin kebingungan karena informasi dari Situnan sebelumnya bahwasanya fragmen jiwa berada di lokasi inti dari makam Suzaku. Tetapi kenapa di sini Wang Lin telah bisa menemukan fragmen jiwa di pinggiran makam Suzaku? Hal ini membuat Wang Lin juga berpikiran apakah jiwanya juga berada di sekitaran tempat ini. Tetapi Wang Lin tetap melanjutkan perjalanannya untuk menuju lokasi dari Suzaku-Zi pertama. Singkatnya, perjalanan Wang Lin di tempat itu telah ia tempuh selama 3 hari. Tetapi di tengah perjalanan tersebut, tiba-tiba saja Wang Lin mendengar adanya suara teriakan pria yang meminta tolong. Yang tak lama kemudian Wang Lin melihat pria itu yang sedang dikejar oleh formasi yang berada di lokasi ini. Pria itu meminta tolong kepada Wang Lin dan juga memberikan tawaran kepada Wang Lin jika Wang Lin mau menolongnya, maka ia akan membantu Wang Lin untuk bisa pergi ke lokasi inti dari makam Suzaku. Tetapi di saat itu tiba-tiba saja adanya sebuah pedang yang langsung menyelamatkan pria tersebut.
Pria yang baru saja tertolong berterima kasih kepada Walin dan juga seorang kakek tua yang baru saja tiba. Dan di sana pun mereka saling memperkenalkan nama mereka masing-masing dengan pria muda bernama Muroyun, sedangkan pria tua bernama Mo Yunhai. Mo Yunhai juga menyapa Walin dengan hormat karena menyadari keberadaan kekuatan Walin yang kuat. Di sana Mo Yunhai berbicara kepada Muroyun apakah tadi Muroyun memberitahu ia mengetahui cara untuk pergi ke lokasi inti dari makam Suzaku. Muroyun membenarkan hal tersebut. Muroyun menceritakan kalau sebelumnya ia telah menjelajahi tempat ini dan melihat para anggota Forsaken Immortal pergi ke sebuah wilayah yang wilayah tersebut adanya sebuah altar yang dimasuki oleh ras Forsaken Immortal yang diduga itu merupakan lokasi inti dari makam Suzaku. Muroyun bercerita dirinya tidak berani untuk masuk ke dalam formasi altar itu karena ia tidak memiliki kekuatan yang cukup besar, karena Muroyun melihat bahwasanya lokasi altar tersebut dilindungi oleh kekuatan misterius yang tidak bisa dihadapi oleh Muroyun sendirian. Muroyun pun memberikan tawaran kepada Walin dan juga penetua Mo Yunhai untuk membantu dirinya menghadapi penjaga dari altar tersebut agar mereka masing-masing bisa memasuki altar itu dan menuju ke lokasi inti dari makam Suzaku. Singkatnya, Walin dan juga penetua Mo Yunhai menerima tawaran dari Muroyun. Setelahnya pun mereka berdua mengikuti Muroyun yang sampai mereka tiba di sebuah altar yang berada di atas gunung. Yang setelah mereka sampai di lokasi altar tersebut, Muroyun mengatakan kepada mereka kalau inilah lokasi altar yang ia maksud. Mo Yunhai tidak percaya dengan Muroyun. Ia pun mencoba untuk memeriksa ingatan Muroyun dan dalam ingatan itu Mo Yunhai bisa melihat adanya para anggota Forsaken Immortal yang memasuki altar ini. Setelah mengetahuinya, Mo Yunhai langsung masuk duluan di dalam altar tersebut, tetapi bukannya Mo Yunhai berpindah tempat, tubuhnya malah menghilang dari sana seperti meledak. Hal ini seketika membuat Walin sadar kalau Muroyun telah menipu mereka. Walin pun langsung menyerang Muroyun, tetapi Muroyun dapat menghindari serangan tersebut. Setelahnya pun mereka berdua saling bersikap santai dan saling melakukan tanya jawab. Di sini Muroyun sadar bahwasanya Walin telah mengetahui dirinya telah menipu mereka sejak awal. Jadinya Muroyun ingin bertanya bagaimana Walin bisa menyadarinya. Walin juga bertanya kepada Muroyun apa Muroyun ini. Walin mulai menjawab pertanyaan Muroyun dengan menjawab bahwasanya ia mengetahui Muroyun merupakan sebuah tipuan karena tampak sekali Muroyun yang menggunakan pakaian kuno yang seharusnya kultivator zaman sekarang sudah tidak memakai pakaian tersebut lagi. Dan setelahnya pun Muroyun menjawab pertanyaan Walin, menjelaskan kalau dirinya ini merupakan fragmen jiwa yang saling berkumpul dan memiliki kesadarannya sendiri yang bisa disimpulkan sebagai hantu fragmen jiwa. Walin kembali bertanya apa sebenarnya tujuan Muroyun untuk melenyapkan mereka. Muroyun menjawab dirinya tidak memiliki tujuan yang berarti selain dirinya hanya ingin memuaskan dirinya dengan menggagalkan orang-orang yang ingin mendapatkan fragmen jiwa mereka kembali, seperti menggagalkan Walin. Walin pun sadar kalau makhluk fragmen jiwa ini hanyalah makhluk yang iseng untuk merepotkan orang lain. Jadinya pun Walin menyerang makhluk fragmen jiwa tersebut dengan serangannya dan pada akhirnya Walin menyegel makhluk fragmen tersebut. Dan setelahnya Walin berniat untuk mengubur makhluk fragmen tersebut agar ia tersegel sampai ia tewas. Hal ini pun seketika membuat Muroyun panik dan mencoba untuk memberikan tawaran kepada Walin, yaitu dengan menjual informasi kepada Walin mengenai lokasi keberadaan dari altar utama, yang Muroyun menjelaskan kalau lokasi itu berada di wilayah timur yang ditutupi oleh kabut putih. Tetapi setelah Walin mendapatkan informasi itu, Walin tetap mengubur Muroyun, membuat Muroyun pun marah karena ia telah ditipu oleh Walin. Singkatnya, pemburuan besar-besaran di lokasi dari makam Suzaku ini membuat lokasi dari makam Suzaku menjadi tidak stabil, dan di lain sisi Chen Feng juga mencari fragmen jiwanya dengan ia menggunakan Hong Die sebagai pancingan untuk memancing para makhluk fragmen. Yang setelah Hong Die memancing para makhluk fragmen itu, Chen Feng mencoba untuk mencari belahan dari fragmen jiwanya di dalam makhluk fragmen tersebut, tetapi Chen Feng tidak menemukannya, yang langsung pun Chen Feng menghabisi makhluk tersebut. Yang di sini Chen Feng juga merasa sangat jengkel karena ia sangat susah sekali untuk menemukan fragmen jiwanya. Singkat cerita, Walin telah menemukan lokasi altar yang ia cari, tetapi di sana Walin malah dihadang oleh Liu Mei. Wang Li,
让开！朱雀子死亡在即。 Di sana mereka berdua langsung beradu aura kekuatan mereka masing-masing dan juga Walin telah mengetahui teknik kejam Liu Mei mengenai teknik domain ilusi tanpa emosinya. Yang singkat cerita, keributan di antara mereka berdua membuat mereka berdua saling bertarung satu sama lain dengan mereka saling beradu serangan. 同样是以友情入手，凌晨体悟生死天，万不可影响我取灭魂的事情。 我便将这祭坛摧毁。 Tetapi Walin berniat untuk segera menyelesaikan pertarungan ini dengan menggunakan bendera 1 miliarnya. Namun dengan segera Liu Mei mengancam kepada Walin jika Walin menggunakan bendera 1 miliarnya, maka Liu Mei akan menghancurkan altar ini, membuat Walin akan terhambat untuk mendapatkan tujuannya. Hal ini seketika membuat Walin terdiam dan ia pun membatalkan serangannya dari bendera 1 miliar. Setelahnya pun Walin bertanya kepada Liu Mei apa sebenarnya tujuan Liu Mei. Walin menjawab kalau dirinya sekarang membutuhkan konsep artistik terakhir untuk bisa menyempurnakan kekuatan dari domain 1000 ilusi tanpa emosinya, dan Walin merupakan target yang cocok untuk memenuhi domain terakhirnya karena pada domain terakhir ini Liu Mei membutuhkan domain emosi sejati yang dimiliki oleh Walin melalui perasaan Walin kepada Limuan, serta konsep artistik menguntungkan dari domainnya Walin yaitu konsep artistik hidup dan mati. Jadi domain Walin sangat cocok untuk memenuhi konsep artistik terakhir yang diinginkan oleh Liu Mei. Setelahnya pun Liu Mei berniat untuk menyerap domainnya Walin. 在的事物休散，若天道要让本生死之道，你的最后一魂。 Tetapi di saat itu tiba-tiba saja Walin mengeluarkan konsep artistik pesona yaitu domainnya Meiji untuk mengalihkan domain hidup matinya Walin agar tidak dimakan oleh Liu Mei, dan Liu Mei hanya akan menyerap domain pesona dari Meiji ini. Yang setelahnya kita diperlihatkan dengan Walin waktu pertemuannya dengan Zhou Wutai, yaitu Zhou Wutai yang menyerahkan giok mengenai informasi dari konsep artistiknya Liu Mei. Yang dari giok tersebut Walin telah mengetahui tujuan Liu Mei untuk menyempurnakan domain konsep artistiknya yaitu 1000 ilusi tanpa emosi yang ditargetkan konsep artistik terakhir yaitu miliknya Walin, dan Walin telah mengetahui Liu Mei mencoba untuk mengambil domainnya, dan Walin telah memiliki counternya yaitu dengan menggunakan Meiji. Walin juga telah berbicara kepada konsep artistik pesona Meiji dengan mengatakan bahwasanya Walin akan memberikan tubuh baru kepada Meiji yaitu Liu Mei sebelumnya, dan setelahnya pun kembali kepada Meiji yang telah keluar dan mencoba untuk mengambil alih tubuhnya Liu Mei. Dengan Meiji tampak begitu senang karena ia akan mendapatkan tubuh baru. Sedangkan Walin ia mengambil kesempatan ini untuk menggunakan altar tersebut pergi dari tempat ini untuk menuju ke lokasi utama dari makam Suzaku. Tetapi di saat bersamaan pemilik dari konsep artistik pesona alias Meiji yang asli ia merasakan kalau domain pesonanya sekarang ia telah mencoba untuk mendapatkan tubuh baru, dan hal ini membuat Meiji sedikit khawatir jika domain pesonanya bisa mendapatkan tubuh baru maka hal itu akan bisa mengurangi kekuatannya Meiji. Jadinya pun Meiji mencoba untuk menggagalkannya yaitu dengan ia mencoba untuk menghancurkan domain pesonanya, yaitu dengan Meiji melepaskan sebuah segel yang diarahkan kepada konsep artistik domain pesonanya. Yang singkat cerita karena segel tersebut membuat domain pesona Meiji mengalami kegagalan untuk mengambil tubuh dari Liu Mei, yang pada akhirnya membuat Liu Mei memiliki kesempatan untuk melawan balik Meiji. Walin menyadari atas peraduan mereka berdua, dan Walin pun langsung mencoba untuk segera kabur dari tempat ini mengaktifkan teleportasi arai. Aura dari domainnya Meiji juga sampai tersimuti oleh lokasi tersebut, yang pada akhirnya untungnya Walin bisa sempat kabur dari sana. 我已经变为千幻境，有怪我。 Sedangkan untuk Liu Mei, ia juga berhasil untuk mempertahankan tubuhnya, membuat Meiji gagal mengambil alih tubuhnya Liu Mei. Dan di sini Liu Mei sangat marah kepada Walin karena Walin yang telah menggagalkan dirinya untuk mendapatkan konsep artistik terakhir yaitu miliknya Walin, yang kini konsep artistik terakhir milik Liu Mei adalah konsep artistik pesona milik Meiji, membuat Liu Mei pun menjadi sangat marah kepada Walin. Berpindah kepada Walin yang telah memasuki dunia utama dari makam Suzaku, di sini Walin bergegas untuk mencari fragmen jiwanya karena Walin melihat kalau dunia dari makam Suzaku sebentar lagi akan runtuh. Tetapi di tengah perjalanan tersebut tiba-tiba saja Walin dibuat berhenti dan dibuat kaget dengan melihat adanya satu fragmen jiwa.
yang membuat Walin terdiam, tetapi sayangnya setelah itu ceritanya bersambung. Apakah kalian tahu fragmen jiwa siapa yang membuat Walin kaget sampai membuat ia berhenti di tengah jalan? Silakan tebak di kolom komentar dan kita akan melanjutkan ceritanya lagi di minggu depan besok. Dan seperti biasa, Mimin mengingatkan kalau cerita ini merupakan dongeng fiksi yang hanya bertujuan sebagai penghibur saja yang berasal dari karangan novel. Dan kalau gitu pun terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video kali ini, bisa beri like serta subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya.